Pemirsa, memegang teguh sebuah prinsip tentu akan memberikan hasil yang maksimal atas apapun yang kita kerjakan. Sama halnya dengan Dr. Rizky Aprilia. Beliau begitu teguh memegang prinsip dalam mengabdi pada masyarakat dan memberikan dampak yang positif. Ikuti perbincangan kami selengkapnya dalam Dialog Perempuan hari ini. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada arah yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Baik, terima kasih Mbak Mira. Wah, suaranya merdu sekali ya. Jangan kemana-mana ya Mbak, tetap temenin saya hari ini. Baik, kalau pemirsa Anda menyaksikan Dialog Perempuan kali ini bersama saya Nur Harisha Pratiwi, dan tentunya narasumber yang kami hadirkan hari ini begitu menginspirasi kita. Ini sosok yang luar biasa. Beliau ini orangnya satset ya pemirsa ya. Pokoknya cepat tanggap, lalu juga asik banget nih kalau diajak ngobrol. Hari ini langsung saja kita kulik ya bagaimana cerita inspiratifnya bersama Ibu Dr. Rizky Aprilia atau yang akrab disapa Ibu Kiki. Iya. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Luar biasa. Luar biasa tuh, udah kelihatan ya pemirsa ya semangatnya ya. Ini hari ini mau ngobrol-ngobrol, sebenarnya kita ngobrol santai ya Bu. Sebelumnya terima kasih ini sudah diperkenankan berbincang bersama Ibu Kiki, tentunya di tengah kesibukan yang cukup padat ya Bu ya. Ini masih bolak-balik Bu, Jakarta Palembang. Alhamdulillah, itulah harus seperti itu sekarang. Harus seperti itu Iya, sekarang ya Bu ya, karena memang Bu Kiki ini juga masih sebagai anggota DPR RI ya Bu ya, dan di tengah kesibukannya nih kita mau tahu sebenarnya tips-tipsnya apa sih yang dilakukan oleh Bu Kiki sampai sekarang ini masih tetap fit ya, masih tetap aktif. Nah ini yang bikin saya penasaran tentunya. Tapi sebelumnya mungkin Bu Kiki bisa diceritain dulu nih Bu, kalau kegiatan Ibu sehari-hari di Komisi 4 ya Bu, Komisi 4 itu seperti apa? Tapi sekarang saya bertugas di Komisi 3. Komisi 3. Tapi dikarenakan sudah pendaftaran cagup ya saya sudah mengundurkan diri sebenarnya, ya kan. Nah jadi kalau sehari-hari saya juga kebetulan rangkap jabatan, rangkap di AKD lain, Komisi 4 dulu, terus Komisi 3, terus Badan Legislasi, terus saya juga di Pengawas Pekerja Migran di Indonesia yang ada di DPR, dan juga beberapa hal yang memang rutinitas saya memang adanya di sekitaran DPR RI. Nah kemudian juga yang namanya perempuan tetap saja menjadi istri dan ibu dari anak-anak saya gitu loh. Jadi mengimbangi itu semua lah, daily days-nya ya seperti itu sih. Mengimbangi itu semua artinya benar-benar multi peran ya Bu ya, tidak hanya sebagai wanita karir saja, tapi yang paling utama juga di keluarga ini masih terus gitu kan, tanggung jawabnya dilakukan juga. Tapi ini kalau bisa kita berbincang ya Bu ya, Ibu kan background pendidikannya adalah dari hukum, tapi kemarin lama juga di Komisi 4, itu bagaimana Ibu yang dilakukan sepanjang kegiatan? Secara keilmuan kan ya emang ya, secara keilmuan saya konsisten untuk ada di hukum pidana. Ya. Itu secara keilmuan dari ada sekian banyak hukum, ada tata negara, ada perdata dan lain-lain. Tapi saya menikmati hukum pidana. Nah, kok di Komisi 4 gitu. Bahkan 4 tahun saya di Komisi 4 itu buat saya passion. Antara keilmuan dengan passion itu sometimes tidak linear kan, gitu loh. Saya nyaman di Komisi 4, sektor perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan. Sepertinya kita bisa bisa membantu orang banyak secara konkret, rigid ya adanya di situ. Oh, terus di Komisi Hukum yang sekarang saya jalani kemarin terakhir itu Komisi 3 bisa juga, tapi luang lingkupnya orang butuh makan, butuh perhatian terhadap lingkungan sekitar, dan juga lain-lain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada makanan, nggak ada padi, nggak ada beras, ya kan? Emang Caca kuat kalau ini selain puasa. Nggak bisa ya Bu ya, kalau nggak ketemu nasi nggak kenyang. Nah itu dia kan. Nah itu yang membuat saya kok sepertinya the unsolved mysteries of food security di Indonesia itu apa ya, gitu loh. Jadi curiosity-nya saya terhadap hal-hal itu sih sebenarnya. Itu yang bikin saya nyaman di Komisi 4, karena itu adalah permasalahan hidup orang banyak yang memang harus kita pelajari dan dalami
the real problem itu apa gitu. Artinya you really enjoy di situ ya Bu ya? Absolutely enjoy it. Dan saya nggak pernah merasa hektik. Walaupun terkadang tuh kita di DPR itu kan ada masa reses. Iya. Masa reses itu zaman COVID saya nggak pernah istirahat. Boleh ditanya sama masyarakat gitu. Bahkan titik yang saya datangi jauh lebih banyak daripada tidak COVID. Kenapa? Kenapa itu Bu? Trafficnya lebih oke. Traffic lalu lintas dari Palembang ke Banyuasin, ke Musi Banyuasin, terus ke Musirawas. Saya pernah COVID awal-awal juga concern bagaimana penyuluh-penyuluh saya di pertanian dan perikanan itu terdampak COVID pada saat itu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin dengan yang saya bisa itu membantu vitamin dan apa yang penting mereka harus tetap menjaga, karena kalau sampai petani atau pembudidaya ikan atau Manggala Agni itu sampai apa ya ada apa-apa gitu, I think itu akan menjadi masalah baru untuk Sumatera Selatan waktu itu. Gitu. Jadi begitu terjun langsung dan tahu dari masyarakat benar-benar membuka mata langsung ya Bu ya, melihat. Dan pada saat bertemu dengan masyarakat misalnya mereka memberikan aspirasi dan sebagainya, apa yang pada saat itu mungkin paling teringat oleh Ibu banyak hal. Saya menyadari ternyata I'm still lucky compared to them gitu. Ya, maksudnya ternyata kita ini jangan terlalu banyak melihatnya ke atas atau juga melihat sejajar begini juga. Begitu kita melihat ke bawah, ya banyak-banyak bersyukur. Nah, saya punya posisi, saya punya kelebihan hari ini, harusnya saya bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Itu aja. Dan as simple as that sih. Dan saya menikmati gitu di saat orang berkata, nggak capek Ki. Tadi kan Caca tanya, apa resepnya? My vitamin itu adalah masyarakat saya. Pelukan dari mereka setiap saya datang, wah itu kayak kemarin saya kan merindukan ya, udah lama kan kemarin itu sempat off karena saya banyak penugasan dari kantor itu keluar gitu. Keluar maksudnya bukan di area Sumsel gitu. Begitu mereka peluk saya itu langsung nyes gitu kayak apa ya, setrum gitu. Ya kan? Jadi langsung boosting energi mood banget booster, ya Bu? Absolutely mood booster pada saat itu. And you should try it sometimes, ya kan? Ini ketemu sama Ibu aja langsung merasakan energinya Bu sebenarnya. Dari tadi juga saya ngerasa, wow ternyata begitu hebatnya Ibu ketika bertemu dengan masyarakat dan melihat langsung ya Bu, itu menjadi booster energi, mood boosternya Ibu juga tentunya, dan itu yang paling dirindukan sebenarnya dalam ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi di sisi lain Ibu, dengan kegiatan Ibu yang begitu banyak, begitu padat, ini kan Ibu juga adalah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari 3 anak, Bu? Dari 4 anak, laki-laki semua. Itu wah paling cantik ya Bu di rumah. Bagaimana perannya Ibu pada saat itu? Artinya multi peran sekali dalam kegiatan sehari-hari. Kalau saya sedang posisinya di Jakarta, begitu saya pagi-pagi mempersiapkan mereka sekolah, saya biasakan peluk mereka pagi-pagi. Terus anak saya juga sama seperti saya, nggak biasa sarapan. Mereka minum air putih, saya peluk, mereka pulang. Dan mereka kadang pulang sekolah, saya pasti pulang mereka sebelum tidur. Jadi mereka cuma, kita terbiasa apa ya, dialog gitu. Kita biasa cerita gitu. What did you do today di sekolah gitu kan, dan segala macam. Dan mereka share. Dan sebelum tidur aku biasakan peluk lagi, dan kami punya password untuk sebelum tidur gitu. Apa itu Bu? Bubu Mami. Bubu Mami. Ya, itu password yang kami sebut sebelum tidur. Dan kalau pada saat saya lagi di luar kota, visi pagi pada saat mereka mau sekolah, dan video call lagi pada saat mereka sebelum tidur. Dan saya sama suami, saya bersyukur punya suami itu I'm blessed, ya maksudnya I have a great guy, maksudnya yang support saya tuh, I think it's 1000%, ya maksudnya bukan cuma 100% ya Bu. Bahkan dia bilang kayak kemarin aku sempat ada migrain kan, kena di Jakarta, dia bilang kayaknya kamu perlu ke lapangan deh, kayaknya dia obatnya itu ya. Gitu. Tapi dia bilang ya oke lah. Dan memang anehnya, setiap saya turun ke lapangan tuh fisik ini nggak pernah ada rasa capek, hektik atau apapun, migrain pun nggak pernah kena. Walaupun kayak kemarin kena hujan dari Banyuasin, dan I'm fine. Still fine ya Bu ya. Dan ya. Malah makin semangat mungkinnya, malah tambah energinya gitu. Dan untungnya
appointment kita gitu kan, oh pas banget kan, entahlah memang jalannya Tuhan juga kita bisa chit-chat ya kan, share gitu ya. Intinya sih kerja ikhlas ya. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas, jalani sesuatu dengan ikhlas. Dan itu nggak ada beban. Nggak ada beban jadinya. Karena kembali lagi untuk masyarakat tadi yang ingin Ibu lakukan kan, semuanya berdasarkan kepada mereka, dan ketika bertemu dengan masyarakat pun itu jadi energi tambahan gitu ya Bu. Tapi kalau dilihat ini Ibu dengan aktivitas yang segudang, sebenarnya apakah ini memang sudah basicnya dari dulu? Artinya daripada saat Ibu masih sekolah, lalu juga kuliah memang aktif di dunia organisasi, sering berjumpa dengan orang? Kalau SMP, SMA saya hobinya tuh bersosialisasi sama teman, main ke sana, main kemari. Mungkin saya dulu SMP Saverus Maria, Kolonel Atmo ya. Saya tuh emang suka ngobrol sama tukang beca dulu kan di depan, sama yang jualan-jualan apa ya, makanan gitu itu. Ya, setelah dipikir-pikir sekarang tuh ya mungkin itu juga ya. Maksudnya hal yang saya suka, maksudnya sometimes knowledge itu tidak selalu didapat dari buku atau dari berita atau dari apa, tapi knowledge yang paling, pengetahuan yang paling tidak ada pelajarannya itu adalah knowledge kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Dan itu yang saya jalani. Dan begitu saya kuliah, saya sempat ikut di organisasi kemahasiswaan, dan saya juga sempat ada di KNPI Jawa Barat waktu itu, dan juga saya di Sapma PP Jawa Barat. Kemudian banyak sih, dan emang at that time saya berpikiran, oh I need to know a lot of people. Ya saya harus kenal banyak orang supaya saya bisa, kan ada filosofi gini, bergaulah dengan orang pintar kalau ingin dapat ilmu. Dan kita juga bukan sok pintar di antara situ gitu loh. Kita harus mendowngrade diri kita untuk orang bisa menyerap ilmunya. Gitu loh. Jadi ya buat saya itu yang saya pakai, dan juga nggak sotoy ya kalau bahasa ABG kayak gini, so tahu ya kan segala macam gitu. Cuma ya pada saat kita dalam suatu komunitas baru, saya pasti akan meriset diri saya, I know nothing. Gitu loh. Jadi ya supaya bisa menyerap ilmu baru tadi ya Bu ya. Jadi kita downgrade dulu sementara gitu. Tapi sebenarnya pola yang seperti ini, apakah ini juga ada peran dari orang tua menanamkan nilai-nilai seperti ini kepada Bu Kiki? Atau you are different gitu dari semua family member yang ada? Saya kebetulan anak tertua dari 2 bersaudara. Jadi saya memang tidak merasakan normal life kayak mostly keluarga, dalam arti saya tinggal jauh dengan papa mama saya dari kecil. Papa mama saya berkarir di Musirawas pada saat itu, dan itu saya seingat saya masih kelas 5 SD, dan saya tinggal dengan kakek nenek saya. Kakek saya kebetulan birokrat sekaligus juga politisi. Dan dari kecil saya memang suka berdiskusi dengan almarhum kakek saya, dan knowledge yang dia kasih tentang, dulu kan bingung ya, kok orang saya manggilnya bapak. Setiap bapak itu membahas politik atau apa itu dia selalu ngajak saya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan ngapain juga ngajak saya duduk dengerin kan. Tapi ngapain itu? Cuma lama-lama setelah saya flashback situasi hari ini, ya memang dia mengajarkan yang udah tahu si Kiki ini mungkin rada ngeyel anaknya, jadi udah suruh diem gitu. Suruh diem dan dengerin. Dan ya alhamdulillah kalau ditanya the most influenced person in my life ya kakek saya, Pak Zamzami Ahmad gitu. Dan padahal pada saat itu juga masih kecil, tapi secara tidak sadar mungkin di bawah alam sadar Ibu Kiki juga ya, kenapa ya saya nonton ini gitu. Dan ternyata terbukti besar juga memang. Dan dia selalu men-challenge, almarhum itu selalu men-challenge saya. What would you be? Maksudnya apa yang mau ini saya, beliau di partai sebelah, saya hari ini di PDI Perjuangan loh. Warna yang sangat jauh berbeda. And I stand on my own feet gitu. Dan mungkin itulah kebanggaan beliau pada saat saya berhasil berdiri di atas kaki saya sendiri gitu. Kalau beliau kan mungkin kalau saya di tempat yang sama dengan beliau mungkin orang udah pasti Kiki tuh karena itu kan gitu. Karena kakeknya, karena papahnya mungkin gitu. Tapi saya ini out of nowhere ya. Bener-bener out of nowhere. Saya sendiri di partai ini. Coba I mean I enjoy it. Itu loh. Dan betul. Dan alhamdulillahnya mungkin selama ini akhirnya
saya membuktikan bahwa aku bisa gitu. Anda bisa, dan sekarang ya terbukti juga kan, berhasil juga di duduk di kursi DPR seperti itu, mengabdi juga kepada masyarakat. Tapi saya juga penasaran sebenarnya, ketika Ibu mendapatkan pertanyaan dari kakek, what would you be? Apakah sebenarnya pertanyaan itu juga sudah didapatkan dari Anda kecil, Ibu? Enggak sih. Enggak ya, Bu ya? Jadi surprisingly tuh, aku tuh emang tipenya ngalir aja kan. Iya. Memang aku konsisten di kuliah dan apa-apa tuh. Cuma kepengen apa ya? Cuma kepengen, aku suka hukum itu karena kayaknya jawaban satu itu tidak pernah memuaskan cara berpikirnya aku gitu. Aku punya hobi main puzzle dari kecil. Yap. Aku hobi main puzzle, dan dari puzzle ini aku lihat relevansinya dengan keilmuan yang aku pelajari, bahwa jawaban itu tidak pernah satu, gitu loh. Selalu ada jawaban-jawaban lainnya. Yang mana yang mendekati kebenaran itu kembali ke firasat, kembali ke insting kan. Nah kemudian, ya aku tidak pernah bercita-cita pengen apa ya, pengen jadi apa ya? Mungkin kayak orang tuh dulu apa jadi dokter gitu atau apa ya kan? Polisi, dokter dan lain sebagainya. Let it flow aja sih. Dan alhamdulillah there's always a way gitu loh. Dalam situasi terberat pun selalu ada jalan gitu. Dan sekali lagi emang penting sih think positif itu. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu ngotot gitu ya. Terlalu muluk-muluk ya, Bu. Iya, orang frustrated itu kan karena itu. Iya, matanya tertutup segala macam. Ya kayak kemarin Pileg 2024 saya kan tidak terpilih kembali. Iya. Dan I'm fine, makanya dibilang orang-orang ini sih gila kali ya, kata ya orang kalah tuh harusnya kan nangis kayak apa gitu. Dan aku coba apa yang mesti gitu. Ya, at least kan kita sudah melakukan yang terbaik kan, gitu loh. Dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan, tidak linier, ya mungkin kita harus koreksi apa yang salah gitu. Oke, wah makin menarik nih Bu. Ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya ya Bu. Kiki ya pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Perempuan akan kembali usai jeda berikut. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita berdua. Oke, baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Perempuan. Kembali lagi berbincang bersama Ibu Kiki. Kita lanjutin lagi nih Bu, perbincangan ini sangat seru ya, karena kalau berbincang dengan Bu Kiki gitu kan ya, perempuan yang apa ya, sosoknya tuh begitu dekat dengan masyarakat seperti itu kan ya. Artinya masyarakat itu ketika berjumpa dengan Ibu merasa apa ya, sudah punya hubungan gitu ya, dan Ibu juga merasa ketika bertemu dengan masyarakat pun itu juga menjadi boosting energinya Ibu gitu kan ya. Sampai sekarang ini saya pun juga merasakan energinya gitu kan, jadi tim hore juga nih gitu. Tapi kalau kembali lagi Bu Kiki ya, berbincang dengan karir Ibu, tadi kan sepanjang karir Ibu yang luar biasa, apa ya, kita bisa katakan aktif ya Bu ya. Ibu ini sosok menurut saya beda, perempuan yang beda dari antik gitu ya. Antik dan menarik gitu Bu ya. Sebenarnya kalau dari Bu Kiki gitu yang melihat sosok perempuan itu seharusnya seperti apa sih Bu gitu? Perempuan itu bukan saya meng-underestimate laki-laki loh ya. Kita itu dilahirkan sebenarnya multitasking. Perhatikan dari cara memegang gadget saja. Pada saat antara perempuan sama laki-laki itu pasti berbeda. Memegang piano itu bisa sambil mungkin ngobrol gitu. Tapi you try it with a man, mungkin belum tentu. Atau gadget itu kita ajak ngobrol, laki-laki itu akan sulit menggunakan indera pendengarannya. Itu gift, every woman has it. Oke. Nah, kemudian talenta besar, kekuatan kita itu melahirkan, dan period comes juga, datang bulan nih, setiap bulan itu tuh sakit loh. Ya, dan
saya pastikan tuh kayaknya kalau cowok kan dulu pernah tuh ada iklan ya kan, kalau cowok datang bulan itu sampai ngapa-ngapain, sampai jungkir balik segala macam kan. Nah terus kemudian ya buat saya tuh perempuan itu makhluk yang memang diciptakan takdirnya untuk berbuat banyak gitu. Nah makanya saya sangat menyayangkan, kayak saya nih kemarin turun terakhir, ibu saya single parent kata, ada satu kelompok wanita tani yang saya datangi. Iya. Tapi saya juga kerja Bu, saya juga membesarkan anak, keren dong, aku bilang gitu. Tapi saya sendirian, bisa ya udah, keep it that way. Saya bilang seperti itu dulu, gitu loh. Kalau memang masih ada sanggup, kita butuh laki-laki melengkapi kita apa untuk membuat kita merasa nyaman, untuk merasa secure, ya kan? Nah, jadi saya tidak setuju bahwa kesetaraan gender. Iya. Memaksa perempuan sama laki-laki itu kayak setara dalam in a different way. Tapi buat saya, perempuan itu bagaimanapun tetap menjadi laki-laki imamnya, perempuan itu adalah makmumnya. Kenapa? Kita memberi masukan. Pada saat sang imam ini salah baca ayat, kita yang mengingatkan. Betul. Ya kan? Dan hand in hand, partner, kita ini saling melengkapi. Makanya saya juga agak bingung kalau orang merasa, oh kesetaraan gender, saya harus dominan kepada suami saya. No, that's wrong. Respect mereka dengan cara yang berbeda. Karena saya punya 4 anak laki-laki. Ya itu kan? Luar biasa. Ya kan, saya punya 4 anak laki-laki dan saya selalu bilang, find a lady who respect you. Respect itu bukan hormat dalam arti kata feodal, tapi jadikan dia partner, discuss, dan anak saya paling besar usianya 23 tahun, tinggal di Vancouver, sendiri, tidak ada saudara, tidak ada apa. Dan sampai sekarang karena itu mungkin terdoktrin di kepalanya, dia bilang, Mom, it's hard ya, kayaknya zaman sekarang cewek itu benar-benar mau setara sama. Tapi pelan-pelan. Nah jadi buat saya perempuan itu harus menjadi penyeimbang. Kan tulang rusuk katanya, filosofinya tulang rusuk itu hilang satu sih. Ya itu. Betul. Jadilah komplimen. Gitu loh. Bukan tiba-tiba menjadi tulang rusuk yang banyak gitu ya kan. Kita cuma 1 kok hilang tulang rusuknya, kenapa jadi 9 gitu kan gitu. Jadi filosofinya sesimpel itu sih. Jadi artinya perempuan ya memang karena tadi ya Bu ya memang punya peran yang besar gitu kan ya, dan begitu juga di keluarga gitu, bukan artinya yang ngotot muluk-muluk mau jadi setara gitu. Memang ada beberapa hal, beberapa poin yang kita tidak bisa setara dan bisa menjadi pendorong ya Bu ya, pendorong di laki-laki di belakangnya gitu. Tapi kalau dari Bu Kiki gitu, Ibu artinya nih, saya melihat Ibu Kiki bisa memilih jalan yang Ibu pilih dan fokus di bidang itu. Tidak banyak loh Bu perempuan yang bisa seperti itu. Artinya banyak perempuan yang kayak, oh jangan kamu harus seperti ini. Gimana sih Bu tipsnya gitu supaya? Enggak Bu, saya enjoy untuk menjadi presenter. Nah kalau dari Ibu sendiri itu gimana sih Bu melihatnya dan mungkin tipsnya dari Ibu Kiki? Ya susah ya, mungkin tidak semua orang. I've been through a lot. Saya tidak akan menutup-nutupi bahwa yang saya jalani hari ini adalah pernikahan saya yang kedua. Saya pernah mengalami crash. Pernikahan saya yang pertama tidak berhasil. Saya malu? Enggak. Buat saya apa? Itulah titik balik kehidupan saya. Iya dong. Iya. Apakah saya bermusuhan? Kayak orang pada umumnya gitu. Dan enggak, I've been friend with him. Saya jadi teman. Dan walaupun memang mungkin ada awal-awal pasti penerimaan itu sulit, ya kan. Dan tapi pada akhirnya, oke, ternyata kita lebih cocok berteman. Ternyata jodoh kita sebagai teman. Anakku yang pertama dari dia, tapi ikut aku dan memang sekarang, dan dia berhasil karena kita juga nggak, aku menjelekkan dia dan segala macam tuh nggak pernah. Dan terkadang these days ya, kayaknya tuh mesti banget kalau something wrong itu mulai publish gitu di sosmed atau apa, gitu kan. Jangan, aku udah over digitalisasi kayaknya. Gitu. Itu loh maksudnya, itu kan wasting energy ya. Lebih baik energi negatif itu dikonversikan menjadi energi yang positif. Dan aku menikah kembali 7 tahun kemudian dengan seorang anak tunggal. Ibu mertua saya orang Manado, bapak mertua saya NTT, dia lahir besar di Papua. Wow. Ya kan, dan dia seorang Katolik tadinya dan sekarang menjadi seorang Muslim. Mu'alaf. Dan bujang lagi. Maksudnya we never know life, kan? Itu loh maksudnya. Tapi selama
kita ikhlas, my life is a roller coaster, Ca. Dan makanya Wow. kalau orang bilang karena roller coaster itu harusnya kita learn a lot gitu. Gimana kalau misalkan roller coasternya lagi turun, kita pegangannya gimana? Iya. Perlu teriak nggak ya? Gitu loh kan gitu. Jadi ya hidup itu jangan dibikin ribet lah. Udahlah simpel-simpel aja. Simple. Kayak mungkin ya terlihat jelas bahwa saya memang nggak bisa dandan karena saya nggak suka gitu loh. But you still look beautiful. Nah, thank you. Tapi ya itu sih, maksudnya kok ribet banget ya. Jadi aku tuh orangnya kalau bisa dibikin simpel, kenapa harus dibikin ribet? Gitu? Iya. Iya kan? Itu pola pikir yang jarang ya Bu ya mungkin karena terkesan perempuan tuh kadang maunya ribet justru. Iya. Tidak jarang yang Kalau seperti itu. bahasa zaman sekarang tuh rempong banget ya Rempong kan? banget. Yang simple justru dibikin ribet Iya, gitu kalau yang iya. sekarang. Kalau Bu Kiki yang ribet kenapa harus dibikin ribet sih Iya. gitu. Sebisa mungkin harus dibikin simple. Iya, jadi Pada ya, saat jadi ya apa ya? Di saat mengeluh itu kurangin lah. Itulah Ca. Jadi kayak buat aku tuh cuma kadang ada itu tuh buat aku energi udah jelek banget tuh. Cuma ada gitu ya. Dan makanya orang selalu bilang di teman-temanku di fraksi di DPR gitu selalu bilang, "Ki lu pernah nangis nggak sih?" gitu. Karena kayaknya nggak pernah nangis gitu Bu Kan kalau manusia bukan robot ya gitu loh. Tapi ya maksudnya nggak perlu juga gini loh. Kita sebagai seorang muslim kalau mau nangis tuh nangis itu ya pada saat kita sedang curhat sama Allah ya Bu. nggak usah curhat sama tetangga apalagi di sosmed itu. Aduh ampun aku. Maksudnya aku sama Ari oke kan kadang aku nggak habis pikir gitu bahwa apakah mesti orang mengetahui kita sedang kesusahan? Sedangkan mungkin orang yang kita ajak ngobrol susah itu dia juga lagi susah. Bener, kira-kira Makin susah nanti. iya kan? Dan ngasih masukan juga belum tentu benar orang sama-sama orang susah lagi ngobrol kok. Iya kan, Ca? Iya. Dan aku lebih menyukai dari kecil aku suka nulis. Suka nulis. Ya. Itu menulisnya tuh bikin cerita kah Bu Nulis atau tulis Pada saat aku emosi, pada saat aku sedih, pada saat aku kesel, diary ya Bu? bukan diary Oh, ya. bukan diary. Zaman sekarang kan udah laptop ya. Iya. Mungkin dulu ya, tapi lebih ke apa ya? Oke lah, tuangkan itu dan begitu itu apa sudah selesai, tutup. And that's life. Itu filosofinya. Tutup. Ayo yang lain. Yang lain. Udah. Minum air putih anget, duduk, udah. Wow. Simple as that loh. Iya. Aku nggak pernah berlarut-larut. Dendam sama orang juga nggak ada guna. Iya betul Bu. Ya kan? Jadi menyakit hati juga ya Bu ya. Jadi Iya. auranya negatif Iya. gitu. Kalau sekarang yang kita rasain ini Ribet auranya kan Ibu hidupnya. positif banget. Ya kan? Makanya aku ya udah keep it lah, keep it simple. Ya kan udah Iya. ngapain? Wah bener-bener sih kalau dilihat dari Ibu Kiki ya ketawa juga lepas banget gitu. You really enjoy your life gitu kayak nggak ada beban. Padahal kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan Iya. oleh Ibu Kiki gitu. Apa yang terjadi di belakang. Kan saya juga manusia. Saya manusia biasa yang juga punya masalah, Iya. punya apa. Tapi buat saya tuh nggak perlu juga dibesar-besarkan gitu. Dan sedih pasti ada, kan bukan robot tadi aku bilang. Tapi aku tuh selalu berpikir bagaimana kesedihan itu nangisnya 5 menit, ketawanya seharian. Gitu loh. Ngapain juga, bukan gila Itu ya. harus. Maksudnya Ketawa sendiri. udahlah gitu loh. Life is too short. Life is too short kalau hidup itu terlalu singkat kalau kita hanya berkutat di situ-situ saja. Apalagi berkutat dengan kesedihan ya Bu ya, dengan kegagalan dan sebagainya. Tapi kalau dari Ibu Kiki sebenarnya apa sih Bu yang paling menguatkan gitu ya sampai Ibu Kiki itu menjadi sosok yang sekarang gitu, sosok yang benar-benar luar biasa lah di kacamatanya saya pribadi sebagai perempuan. Kalau hari ini aku selalu berpikiran anak-anakku. Hari ini anak-anakku membutuhkan aku harus menjadi ibu yang dibanggakan mereka, tidak malu-maluin gitu, dan menjaga kepercayaan suamiku dalam setiap langkah, dan juga menjadi anak yang berbakti buat orang tua, dan menjadi kebanggaan kakek nenekku yang dulu mereka mungkin frustrated juga ngadepin aku gitu. Nih anak nakalnya bukan main ya kan, berantem sana berantem sini kan gitu kan ya. Oh iya Bu. Iya, itu aku ya udahlah, tidak ada yang perlu kita tutup-tutup. Iya benar. Kita pernah muda, ya kan? Aku sudah mengalami banyak hal, pernah mengalami masa muda yang tidak juga indah-indah sekali. Ya maksudnya masa muda yang mungkin menurut orang sekarang tuh, mohon maaf lah ya, kayak dugem tuh aneh gitu. Aku puas waktu masih muda, jujur aja, lari sana, lari sini, nongkrong sana, nongkrong sini, ya kan? Tapi
jadi gini, selalu aku bilang, yang berkata cukup itu kita, bukan orang. Aku sering dimarahin dulu sama kakekku tuh. Kapan kau ini sadar? Kapan kau ini berhenti? Aku bilang pasti akan ada waktunya. Itu selalu perdebatan waktunya kapan ya, namanya orang konvensional ya. Benar. Sering sih kena marah tuh, tapi emang coba maksudnya mungkin sekarang dia tersenyum gitu. Almarhum itu bisa tersenyum, papa mamaku bisa tersenyum. Proses kehidupan membuat aku oke, it's enough. Jadi kalau sekarang ada orang yang baru mau nakal gitu, ih kemana aja gitu. Telat ya Bu. Please deh, kan gitu ya. Masanya udah lewat. Iya, karena aku tidak bicara bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku juga pernah menjadi seorang sinner. Ya kan gitu? Iya. Ya buat apa? Ya, saya sampai dibilang juga kemarin kan ada rame-rame di Instagram, oh gagal fokus sama tangannya ibu itu. Karena saya juga, ya saya udah tato yes, gitu loh. Tapi buat saya, emang apa yang salah? Gitu loh. Buat saya itu seni, tergantung perspektif melihat. Masing-masing. Gitu. Dan daripada saya, aduh saya alim, saya ini, tapi di belakang mereka, we don't need that. Enggak at all. Iya. You don't need it at all. Jadi ya udahlah. Jadi Be benar-benar yourself. Be yourself dan ya Ibu enjoy dengan apa yang Ibu lalui sekarang, Ibu kerjakan sekarang semuanya, dan itu juga tercermin ya pemirsa ya, kita ngobrol dengan Ibu begitu santai dan juga enjoy gitu. Ini kalau balik lagi ya Bu, melihat Ibu sekarang sebagai tadi ya, dengan bagaimana cara Ibu berbicara, lalu juga bagaimana cara Ibu dalam keseharian dan melakukan pekerjaan Ibu. Sebenarnya kalau Ibu lihat pada saat Ibu kecil gitu ya, melihat apakah sosok Ibu Kiki yang sekarang tuh sudah tercermin belum sih Bu pada saat Ibu kecil? Mungkin kalau orang-orang tua saya atau nenek, kakek, uak, om gitu, selalu bilang aku tuh keras kepala. Bandel, nggak bisa dilarang lah. Inti keras kepala sih ya, generalnya kan. Iya. Dan keingintahuannya tuh besar gitu. Oh. Aku tuh pernah jatuh, mungkin dulu tuh waktu rumah kami yang di R. Sukamto itu masih dibangun, aku pernah jatuh dari tangga 3 meter. Wow. Ya kan? Aku sampai mikir itu gara-gara jatuh itu kali ya makanya jadi begini, tapi enggak juga sih. Maksudnya saking nggak bisa dikasih tahu ini masih dibangun dan segala macem. Terus juga aku pernah jatuh dari pohon karena manjat, dibilang lah itu kan pohon jambu, batu itu kan licin ya. Iya. Ya gitu sih, jadi banyak. Terus main di sungai, kalau kan saya kebetulan keturunan Patlawang Lahat, kalau main ke kampung itu mainnya di sungai kan, gitu loh. Dan aku suka, sampai sekarang aku menyukai alam gitu, ya kan. Jadi ya memang keras kepala sih, itu mungkin kalau ditanya dulu pernah kepikiran nggak ya Kiki? Iya, karena keras kepala itu. Dan saya hari ini juga punya prinsip dalam berpolitik adalah fortiter in re suaviter in modo, itu bahasa Latinnya. Teguh berprinsip, fleksibel dalam sikap. Teguh berprinsip, fleksibel dalam sikap. Ya. Sulit nggak untuk realisasiin prinsip itu? Yes, 575 anggota DPR, kita harus memegang prinsip itu. Ya, tapi ya, that's okay. Maksudnya teman saya masih banyak, dan teman-teman saya juga tahu karakter Kiki. Si Kiki begitu, si Kiki gini. Jadi orang mau masuk ngomong, si Kiki itu susah diajak ngobrol, nggak bisa di ini, di itu. Ya, tapi buktinya nggak juga. Iya, nggak juga ya Bu ya. B aja tuh. Nggak dibikin pusing tadi ya, kembali lagi ya Bu ya. Iya. Dan iya, selagi apa yang dilakukan oleh Bu Kiki memang sesuai dengan koridornya, ya nggak ada yang salah. Iya kan Bu ya, dan you really enjoy it gitu. Baik lagi kalau ke politik nih Bu, ini kan Ibu masuk atau terjun ke dunia politik di 2019. Iya, sebelumnya sudah pernah juga. Tapi pada saat itu bagaimana sih Bu respon misalnya keluarga, dari keluarga inti ya Bu, misalnya suami, lalu juga anak, kayak ada nggak rasa ketakutan misalnya anak mama nanti kamu sibuk nih Ma, dan segala macam gitu pada saat itu, atau support khusus yang diterima oleh Bu Kiki? Aku itu bersyukur punya keluarga yang moderat sebenarnya. Udahlah si Kiki itu nggak akan berhenti sendiri kalau kejedot lah bahasanya gitu. Ini mereka udah tahu juga. Ya, jadi kalau kayak keluarga intiku, suamiku dan anak-anakku, mereka tahu kalau bahasa anakku yang paling tua adalah that's okay mom, it's in your blood. Itu ada di dalam darahnya mami. You like to help people. Karena anakku juga. Ternyata tanpa aku sadari dia melakukan hal yang sama. Waktu SMA dia membangun sekolah di NTT bersama teman-temannya. Wow.
Dan tanpa aku sadari, oh ternyata ini ngaruh ya, Iya. gitu loh. Dan aku senang sebagai ibu, tanpa aku ngomong, tanpa dia hanya melihat anak-anakku, dan ternyata dia melakukan itu sendiri. Anak-anakku kadang, jangan salah loh, anak-anakku tidak pernah merayakan ulang tahun. Tidak pernah merayakan ulang tahun. Cukup berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Iya. Apakah kita bisa merayakan ulang tahun? Bisa aja. Tapi mereka lebih ke family dinner, family lunch. Terus mereka kalau itu share ke satpam sekolahnya, ke surrounding sekolahnya, gitu-gitu sih. Jadi jiwa sosialnya juga turun dari ibu. I don't know itu apa, tapi ternyata apa yang aku lakukan mereka melihat dan juga ternyata jadi duplication kan, gitu loh buat mereka. Jadi ya, padahal aku tidak, nanti kamu kayak mama. Kalau dulu kan kita orang zaman dulu tuh ya, ikut aku pola asuh konvensional ya Bu. Ya, gitu loh. Aku nggak pernah sih. Tapi aku selalu bilang, friendship lasts forever, dan jangan pernah jahat sama orang. Hidup itu simple. Jahat dapat jahat, jelek dapat jelek, baik dapat baik. Pegang itu seumur hidup mereka, insya Allah mereka secure. Wah, luar biasa. Artinya memang tidak pernah memaksakan kehendak ibu tadi juga kepada anak, dan tapi mereka yang melihat ya Bu ya, mereka yang melihat apa yang dilakukan oleh ibu adalah semua hal-hal yang positif yang kenapa nggak mereka juga lakukan seperti itu. Saya juga penasaran sebenarnya bagaimana ibu, tantangan ibu, karena sosok perempuan ini kan juga terjun di dunia politik, pasti kan tantangannya luar biasa ya Bu ya. Tapi boleh di-share kepada kita di segmen berikutnya, Bu Kiki. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Perempuan akan kembali usai jeda berikut. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Perempuan, saya mau balik lagi ngobrol dengan Bu Kiki nih Bu. Wah, ini banyak sekali ya cerita, banyak sekali yang tidak diketahui juga oleh masyarakat ya tentang sosoknya Bu Kiki gitu kan. Kalau selama ini berjumpa langsung kasihnya aspirasi, sekarang Bu Kiki nih yang bercerita gitu. Menarik sekali tentunya. Bu Kiki, kalau melihat ya Bu, sosok perempuan atau kiprahnya perempuan dalam dunia politik itu kan sebenarnya tidak mudah karena tantangannya luar biasa, karena tadi ya punya peran sendiri di rumah, lalu juga berperan di gedung DPR ya, memberikan dampak lah kepada masyarakat seperti itu. Nah, tantangan yang paling dirasakan oleh Bu Kiki sebagai perempuan yang memang berkecimpung di dunia politik, khususnya di Komisi 4 dan juga Komisi 3, seperti apa Bu? Sebenarnya gini, kalau buat saya pribadi sih ya, melihat bukan hanya perempuan di dalam dunia politik, tapi perempuan bekerja, itu pasti akan punya hal-hal yang akan berbeda dengan perempuan yang yang tidak ada rutinitas lain, cuma anak. Nah, dalam arti kata gini, akhirnya kita belajar sesuatu tuh namanya managing ya, management gitu. Bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage pergaulan, bagaimana memanage banyak hal. Dan saya tuh kan berpolitik dulu, saya sempat kerja. Saya kerja di IO. Di Ardan Mineworks, ya itu IO. Saya juga pernah jadi manajer band cafe. Saya ngerasain itu bagaimana bergaul di dalam sebuah industri yang berbeda gitu. Saya juga pernah kerja di dulu namanya company financial gitu kan, financial consultant waktu itu. Makanya saya bilang, permasalahannya apa sih? Kadang itu ya kita berbenturan dengan di saat keluarga membutuhkan, tapi juga tugas juga memanggil. Nah ini yang kadang tuh menjadi dilema. Seperti halnya saya hari ini, begitu saya pasca awalnya tuh pasca pileg tidak terpilih, saya sudah pikir oke, ini pensiun dini nih, gitu kan ya, gitu. Tapi tiba-tiba
partai saya menugaskan saya dan mempercayai saya kembali untuk mengikuti kontestasi. Jujur shock ya, kaget ya. Maksudnya kok saya ya, kan ada banyak orang gitu. Tapi ya sudah, namanya dipercaya ya kita kerjakan. Dan anak-anak saya juga kaget kan, karena tadinya punya planning mau kemana, karena selama 5 tahun saya kerja, saya nggak pernah liburan sama anak-anak. Bisa kebayang perasaan anak-anak saya kan 5 tahun. Akhirnya kita sama 5 tahun ini benar-benar weekend itu saya nggak bisa diganggu dulu. Jadi karena nggak pernah liburan, at least saya punya waktu dari 7 hari itu saya punya 2 hari buat anak-anak saya kan gitu. Even kita nggak kemana-mana, cuma makan, cuma apa, tapi kita bisa share. Nah, baru kemarin tiba-tiba seperti ini. Ya, kendalanya adalah tugas sama kebutuhan keluarga. Dan hampir akhirnya kita sampaikan, anak-anak saya ya oke, that's okay. Sampai aku tanya, ya worry ya, is it really okay atau gimana gitu. Dan anak-anak lebih baik mami selesaikan kerjanya mami dulu. Jadi supaya ini. Aku bersyukur aku punya 5 laki-laki yang mencintai aku benar-benar luar biasa. Dan ya kendalanya itu sih. Dan bagaimana ya cara mengatasinya? Sebenarnya komunikasi. Kita itu kan kadang kita diemin aja, kita pendam sendiri, kita apa nggak mau ngomong. Emang kita, emang kita cenayang lah ya kan, kita diam orang tahu gitu kan, enggak lah. Tapi ya kalau aku tidak suka memendam orangnya, jadi ada apa-apa ya aku keluarkan. Lebih ke apa ya bahasanya itu mungkin ekstrovert ya. Aku juga apa-apa pokoknya lebih baik dikomunikasikan daripada jadi salah paham. Lebih baik kita jadi sakit sendiri. I think sih seperti itu sih, Ca. Jadi paling utama komunikasi ya, Bu, komunikasi harus dijalin gitu lah supaya bagaimana ya itu setelah kita komunikasi kita baru bisa berpikir sehat, karena kita ada 2 arah, 3 arah, 4 arah kan, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kita nggak akan bisa sendiri. Dan aku percaya suami tadi sebagai partner itu teamwork. Iya kan, betul, teamwork. Jadi kayak aku nih sekarang, kayak kemarin suamiku harusnya berangkat dinas ke Bali. Tiba-tiba aku harus berangkat. Oke, nggak apa-apa. Aku beresin kerja di kantor. Kamu berangkat hari apa? Aku beresin. Aku minta maksimal. Jadi gitu loh. Ya kan? Iya. Dan biarkan dia fokus bekerja. Jangan setiap 5 menit ditelepon. Kok kamu belum pulang? Kok kamu nggak balas WA aku? Hello, banyakan balas kan chat kerja ya, gitu loh. Kapan beresnya, gitu loh. Jadi gitu-gitu sih. Maksudnya. Saling pengertian ya dengan apa ya porsi pekerjaannya masing-masing dan di rumah perannya seperti apa. Gitu. Bu Kiki tadi mention juga bahwa sekarang tahun 2024 ini terjun ya, turun mengikuti kontestasi Pilgub dan juga Wagub Sumatera Selatan gitu. Sebenarnya kalau Bu Kiki melihat Sumatera Selatan ini sendiri, sebenarnya seperti apa sih Bu Kiki? Saya pernah waktu itu pertama kali saya kunjungan Komisi 4. Kunjungan Komisi 4 atau Badan Legislasi ya waktu itu. Statement saya clear di hadapan pemerintah provinsi. Apa itu? Sumatera Selatan adalah raksasa tidur pangan Indonesia. Raksasa tidur. Yes. Sampai sekarang masih tidur, Bu? Mau tidur mulu. Aku makanya bingung. Makanya ini kayaknya mesti dibangunin deh kayaknya. Ya, kenapa saya bicara? Coba kita sama-sama breakdown. Ya. Sama-sama orang Sumsel. Mungkin Caca asalnya dari mana? Kalau saya kan keturunan Lahat 4 Lawang. Papa mama saya biasa bekerja dulu, berkarir di Musirawas, Lubuk Linggau, Musirawas Utara. Apa yang tidak ada di Sumatera Selatan? Energi. Ada banyak. Padi. Wah, luar biasa. Buah. Pokoknya semua. Apa lagi? Ikan. Kopi ya, Bu ya? Oh, apa lagi? Ya kan? Jadi saya udah muter selama 5 tahun ini, saya udah muter beberapa desa. Kenapa saya bilang beberapa 5 tahun padahal? Iya. Karena saya udah 5 tahun pun belum keputer juga Sumsel ini gitu loh. Bingung juga saya kan. Berarti kan kadang menemukan yang baru, menemukan apalagi contoh Kabupaten Banyuasin. Iya. Saya baru tahu kalau Kabupaten Banyuasin itu ada daerah namanya Tanah Pili itu yang berbatasan dengan Selat Bangka dan gelombangnya yang besarnya luar biasa. Nah, ini banyak orang tidak paham. Gitu loh. Iya. Ya kan? Ada juga di Musirawas yang saya kepengen sekali ke sana. Dia dalam satu kecamatan tapi ada sungai yang membelah besar, harus pakai itu dan itu tidak pernah dijangkau. Wow. Dan saya selalu lewat darat itu, kenapa? Orang kan bilang kan, Ki bisa aja turun naik pesawat langsung di Linggau. Enggak, aku bilang aku mau dari Palembang. Aku selalu turun di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin,
Musirawas, Lubuk Linggau, Musirawas Utara. Makanya aku setiap turun resesi itu 2 minggu pasti betul-betul aku maksimal sampai masuk-masuk. Itu. Dan sektor pangan Sumsel, sektor energi Sumsel itu apabila diseriusi dan memiliki konsep yang jelas dalam membangun. Sekali lagi saya ingatkan, konsep. Anda tidak bisa melakukan sesuatu tanpa konsep seperti halnya kita ngobrol hari ini. Pasti kan kita juga merencanakan hari apa ya, jam berapa ya, apa aja yang mesti dibawa ya, gitu loh kan. Betul. Ya begitu juga itu. Tapi kalau kita main tabrak sana tabrak sini, nggak akan pernah. Saya pernah merasakan kedikjayaan Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan. Waktu itu Sumbaksel, karena masih ada Bangka Belitung, Lampung yang masih wilayah. Nah, itu saya dapatkan waktu zamannya Pak Zamzami masih hidup. Itu saya jadi ngerti, oh di sini ini, oh ternyata pemekaran begini-begini. Nah, hari ini itu tidak dijalankan menurut saya. Mungkin sudah dicoba, tapi karena konsepnya masih belum tertuang dalam sebuah vision dan missionnya juga mungkin belum tuntas. Karena jangka waktu pendek 5 tahun ini. Jadi ya saya rasa memang Sumsel ini bisa kembali ke masa jayanya. Apalagi sekarang kan kita kalah loh sama tetangga sebelah kanan kiri. Kita udah kalah sama provinsi sebelah di bawah yang berbatasan dengan Pulau Jawa, yang di atas juga berbatasan dengan wilayah-wilayah lain. Apa yang salah? Menurut saya sih konsepnya kita mesti clearkan ke depan. Konsep yang seperti apa sih sebenarnya yang mungkin dipikirkan oleh Bu Kiki juga untuk Sumsel? Saya selalu bilang, karena saya mendominasi kemarin di Komisi 4 Pertanian, luas lahan kita itu tinggi, besar lah, dibanding Jawa yang sudah habis. Jawa itu udah habis, Bu. Mau nanam di mana lagi, di Jawa itu udah sangat terbatas. Sumsel apabila dipetakan dengan baik, topografi wilayahnya ini disesuaikan gitu. Saya rasa bisa saya punya cita-cita Sumsel itu by kabupaten, by desa, apabila dihidupkan potensinya masing-masing, dikelola oleh BUMDes yang baik, yang benar. BUMD kabupaten kotanya juga jalan. BUMD provinsinya juga dikelola oleh profesional. Saya bilang profesional ya. Saya nggak mau juga nanti tiba-tiba keluarga saya datang, Ki, kayaknya Om apa siapa gitu. Bisa, no, it's not that way. Saya kepengen ini benar-benar berhasil. Karena apa? Kita dekat sama Singapura kok, melalui aliran sungai. Kalau memang itu dibangun secara serius, pelabuhan-pelabuhan yang kita punya, sungai-sungai kecil yang kita punya, terus energinya kita itu betul-betul di-manage dengan baik, dikelola dengan baik, infrastruktur disupport dengan oke. Ya tinggal keseriusan sih, gitu loh. Dan saya rasa 5 tahun ini saya sudah cukup serius sih ya. Tapi kan karena saya legislatif ya kan, hanya bisa punya keterbatasan. Dan sekarang misalkan kontestasi di eksekutif dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kami berdua jadi nanti ya eksekutif, namanya juga eksekutif itu eksekutor gitu. Jadi eksekutor ini ya harusnya lebih bisa maksimal. Apalagi kan kita punya teman-teman juga kan, dia udah punya jaringan di situ. Harusnya ya bisa terbantu lah. Nggak usah muluk-muluk, penuhi perutnya, cerdaskan otaknya, jamin kesehatannya, insya Allah mikirnya enak mau ngapain kerja aja ya, Bu. Gitu. Kan itu rumus hidup tuh itu. Karena kita balikin ke diri kita aja, ngapain muluk-muluk kan. Kalau lapar nggak bisa mikir ya, Bu. Oh iya, cenderung emosi. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, Bu Kiki. Tapi usai jeda berikut kita break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Perempuan. Is all that I can give to you. Bersama kami dalam Dialog Perempuan. Ini kita kembali lagi berbincang dengan Ibu Kiki ya. Bu Kiki, kalau tadi di segmen sebelumnya Bu Kiki sempat mengatakan bahwa Sumatera Selatan ini adalah raksasa yang tidur ya Bu ya. Dan tidurnya sudah cukup lama seperti itu.
Artinya sebenarnya apa harapan terbesar dari Bu Kiki mungkin selama 5 tahun ke depan untuk Sumatera Selatan ini sendiri dengan berbagai potensinya yang tadi sudah dijabarkan? Saya punya harapan secara pribadi bahwa kita punya kembali kebanggaan Sumsel itu apa gitu. Dulu kan contoh simpel saja, boleh dicek kebenarannya, takutnya saya berkatanya juga salah. Orang taunya pempek itu kan harusnya dari Palembang. Ya, sejauh ini banyak yang tahu seperti itu. Enggak loh. Kalau dia itu ada, oh pempek itu dari Jambi, oh pempek itu dari Lampung. Iya, banyak semua. Aku sampai, oke, ini apa yang salah ya? Gitu loh. Maksudnya, nah itu, jadi harapannya adalah mengembalikan marwah kejayaan Sumatera Selatan yang pernah ada pada zamannya. Ya, dengan secara bertahap. Dari mana? Bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia ini linier. Liniernya gimana? Ya linier ini bahwa kalau memang sampai detik ini yang namanya sumber daya alam ini seperti halnya perkebunan, pertanian, masyarakatnya nyaman di situ, ayo kita maksimalkan. Tapi jangan hanya mendesak supaya produktivitas tinggi, tapi tidak support dari pemerintah. Itu yang kenapa yang saya lakukan selama ini, support saya terhadap alat-alat pertanian yang diberikan, difasilitasi oleh kami. Memang betul itu miliknya kementerian. Tapi seringkali dulu itu tidak tepat sasaran. Nah itu akhirnya kalau memang kita bisa fasilitasi untuk mereka running, tepat sasaran, tidak diberikan beban yang mohon maaf tebus-tebusan dan lain-lain, itu ya mereka juga semangat tuh. Gitu. Saya sudah menyaksikan dengan sendiri bagaimana produktivitas mereka yang tadinya 5 ton naik pelan-pelan 6 ton, 7 ton, 8 ton dan lain-lain. Jadi ya bahwa kita Sumsel ke depan membangunkan si raksasa ini, kan namanya bangun juga jangan membangunnya dengan gerasa gerusu kan, gitu loh. Karena kalau gerasa gerusu kan berantakan, bisa kan panik, ya kan gitu. Tapi berkonsep gimana bangunnya dari kakinya dulu kah, dikilik-kitik, apa dari tangannya dulu kan gitu-gitu. Jadi ya harapan saya adalah era baru Sumsel itu memang membawa suasana yang cerah buat masyarakat Sumatera Selatan. Suasana yang cerah untuk masyarakat, apalagi kalau ngeliat kita masyarakat kita semua potensinya sangat banyak juga ya Bu. Kalau Ibu lihat dari sumber daya manusia yang ada di Sumatera Selatan seperti apa? Butuh pendampingan. Butuh pendampingan. Yes. Gak bisa kita lepas aja tuh nggak bisa. Saya kalau bercerita saya sendiri mungkin salah ya Ca, tapi boleh dicek di beberapa tempat. Kami selama 5 tahun ini, oke dia petani kita dampingi. Hulunya dia nanam, pupuknya berapa banyak, bibitnya apa. Dia produksi, kita fasilitasi, mau kemana. Sampai kita ajarin, oh ya bikin kemasan itu begini. Oh kalau memang ibu-ibu atau budidaya ikan, jangan dijual ikan lelenya tok, coba dikelola, coba diolah supaya daya jualnya tinggi. Lebih tinggi. Bikin brand sendiri. Itu kan nggak bisa mereka ajak-ajak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi. Itu kan mesti pendampingan. Itulah sebenarnya fungsi pendampingan. Tapi kan data kita juga nggak pernah benar juga kan. Iya. Ya, jadi, nah itu makanya saya selalu karena saya mungkin secara ilmiah itu perlu dikaji. Data itu harus linier, data itu harus tepat. Selama datanya salah, itu pasti akan salah juga di ujungnya. Maksudnya pondasi berpijak sama kayak melihat peta. Petanya mau ke utara, tapi pijakannya pakai kompas yang udah tau rusak. Ya pasti salah apapun. Jadi pendampingan yang paling penting ya Bu. Untuk awal ya pendampingan dan datanya harus dibenahi. Datanya dari dibenahi. Selain misalnya dari tadi sektor pertanian, apa sih yang paling ingin Ibu bangkitkan kembali di Sumatera Selatan? Kalau buat saya itu Sumatera Selatan itu memang kembali lagi sektor pertanian dan lain-lain. Ya yang pasti itu tadi kearifan lokalnya gitu. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal tuh gini. Saya bukannya nggak senang menjamurnya juga F&B yang ada di senang kok ada brand-brand luar bisa masuk. Hanya maksud saya tuh gini loh, kita punya makanan tuh variannya banyak. Aku tuh kepengennya tuh apa ya, masyarakat tuh apalagi anak-anak muda itu lebih tertantang untuk mensupport local wisdom, makanan-makanan itu kan sebenarnya makanan yang belum tentu akan ada di daerah. Saya tuh datang ke Palembang tuh nggak suka saya diajak makan ke restoran, jujur aja. Saya lebih suka, ayo kita ke warung mana tuh, yang
ya pempe-pempean dan apa celor kayak. Nah, itu paling asik ya Bu sebenarnya. Ya, tapi itu tidak pernah menonjol. Coba dilihat restoran mana yang besar yang ibaratnya punya brand. Orang taunya itu aja kan. Nah, ini kalau dikelola dengan baik. Kayak food bazaar ya. Ada suatu space sendiri untuk food bazaar. Mungkin itu untuk calon wali kota ke depan tuh penting juga diinfokan gitu. Supaya apa? Local wisdomnya keluar, anak-anak mudanya bisa dari bahasanya dari Sumatera Selatan untuk Indonesia. Itu loh maksudnya. Wow, itu loh. Luar biasa. Kan dari Sumatera Selatan untuk Indonesia, itu harapan terbesar kita ya Bu ya. Semoga ya kembali lagi dengan apapun yang dilakukan oleh Ibu Kiki juga ke depannya, ini kembali lagi semuanya untuk masyarakat. Dan mungkin terakhir sedikit saja Ibu pesan untuk para perempuan Sumatera Selatan yang menyaksikan dialog kita hari ini. Buat teman-teman perempuan yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Indonesia, saya berharap stay strong. Jadilah perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, perempuan yang smart, perempuan yang lebih banyak mengedepankan logika dan diselaraskan dengan hati agar kita tetap bisa membangun Indonesia Sumsel lebih baik ke depannya. Dan satu lagi yang saya bilang, kita memang harus bisa menjalani seharian teguh berprinsip, fleksibel dalam sikap. Mungkin itu. Oke, teguh dalam berprinsip, fleksibel dalam bersikap. Terima kasih sekali lagi Bu Kiki, sehat selalu, sukses selalu juga Ibu. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi ya Bu ya. Dan teruslah menginspirasi tentunya Bu Kiki. Dan pemirsa, itulah akhir perbincangan kami dalam Dialog Perempuan. Hari ini saya Maharisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ingin bersama dekat dengan dia dan menghabiskan waktu tanpa tersisa, berharap dia terus temani aku hingga buat diri tersadar aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya.